ide membagi bumi menjadi 2 bagian. Well, hello guys, kembali lagi dengan channel kesayangan kalian. Siapa lagi kalau bukan channel bicara? By the way, akhir-akhir ini polusi udara sudah semakin banyak ya. Ini cuma perasaan gue aja atau kayaknya langit mulai berwarna biru kusam? Atau guanya aja yang lagi kusam? Menurut kalian gimana? Apakah langit menjadi berwarna biru kusam? Apakah itu gara-gara polusi? Coba tulis di kolom komentar ya. By the way, ngemeng-ngemeng, ada seorang penulis yang sekaligus seorang ahli biologi yang mencetuskan sebuah ide bernama Half Earth, yang ia pikir bisa membantu bumi dalam menanggulangi masalah polusi dan masalah-masalah pencemaran lain yang ada di bumi. Well, jadi maksudnya gimana tuh ide Half Earth ini? Mari kita cari tahu. Tapi sebelum kita lanjutkan videonya, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu dan nyalakan lonceng notifikasinya ya. Oke, kalau udah, langsung kita simak videonya. Ide setengah bumi. Orang yang mencetuskan ide ini adalah E.O. Wilson. Ia adalah salah seorang penerima penghargaan Pulitzer yang merupakan penghargaan yang diberikan kepada para penulis atau jurnalis. Ide setengah bumi adalah ide untuk mengubah setengah planet bumi menjadi zona bebas manusia, atau membuat sebuah wilayah konservasi yang ekstrim. Bisa juga kita sebut dengan cagar alam sih, di mana kita mengubah sebagian bumi menjadi hutan belantara yang tidak ada kehidupan manusianya di sana, selain kehidupan ekosistem flora dan juga fauna. Dan membiarkan ekosistem itu mengurus dan menstabilkan dirinya sendiri dengan segala kemampuannya. Jadi bumi kira-kira akan dibagi menjadi 2 lah. Yang setengah bagiannya itu menjadi hutan belantara. Wilson menggunakan istilah half earth. By the way, sorry ya, bahasa Inggris gue kacau sih. Jadi saya ngomongnya setengah bumi aja, oke? Wilson menggunakan istilah setengah bumi, yaitu merupakan konsep dari artikel Smithsonian milik Tony Hiss, yaitu Can the world really set aside half the planet for wildlife? Wih, lancar juga ya gue ngomongnya. Sebenarnya ide ini cukup baik untuk diterapkan ke bumi sih. Mengingat kehidupan di bumi sekarang semakin hari semakin hancur akibat ulah manusia yang melakukan praktik-praktik ilegal terhadap lingkungan kita, guna memanfaatkan sumber daya alam yang ada. Perbuatan manusia yang sembrono ini membuat bumi kita sekarang menjadi kurang stabil. Sebelumnya, apakah kalian sadar salah satu alasan kita masih bisa bertahan hidup di bumi adalah berkat keanekaragaman hayati yang ada di bumi, yang merupakan pemberian dari Tuhan Yang Maha Esa. Kita dapat hidup dari sumber makanan dan sumber daya lainnya seperti satwa, tanaman-tanaman yang ada di bumi yang bisa kita manfaatkan sebagai makanan dan obat, hingga ke serangga kecil atau bahkan bakteri dan mikroorganisme lain yang menunjang kehidupan di bumi. Kalian tentunya sadar kan, bahwa manusia bukan satu-satunya makhluk yang membuat kehidupan di bumi ini masih bisa berlangsung hingga saat ini. Kita semua bekerja sama untuk membangun kehidupan yang harmonis. Tapi sekarang manusia semakin semena-mena dan menghancurkan semua kejayaan yang ada di bumi. Kalau kita seperti ini terus, pasti kehidupan di bumi lambat laun akan segera hancur guys. Maka dari itu, muncul sebuah ide setengah bumi ini. Tapi kira-kira jika setengah bumi ini dilancarkan, apa yang akan terjadi dengan bumi kita ya? Apakah akan menjadi lebih baik? Bumi stabil. Salah satu hal yang akan terjadi jika kita menerapkan half earth idea. Wih, tumben gue ngomongnya lancar. Oh iya, BTW, hal yang akan terjadi adalah ekosistem di bumi akan terlindungi. Jika kita melindungi ekosistem di bumi, jumlah ekosistem dan spesies yang menurun atau akan punah mungkin memiliki kesempatan untuk regenerasi, sehingga kita akan dapat terus mendapatkan manfaat dari hasil sumber daya yang ada secara berkelanjutan. Karena semakin banyak keanekaragaman hayati suatu ekosistem, maka semakin sehat juga ekosistem tersebut. Ekosistem yang sehat dapat membersihkan air, membantu memurnikan oksigen dengan pohon-pohonnya, mengatur ulang iklim yang tidak beraturan, mempertahankan tanah untuk tanaman dan makanan, dan dapat membantu mendaur ulang unsur hara di bumi. Dan sudah pasti, bumi akan menjadi lebih stabil. Tapi, bisakah hal ini diterapkan?
Jika ide ini diterapkan ke bumi, artinya 7,7 miliar orang di bumi harus bisa memanfaatkan setengah ruang atau wilayah yang disediakan oleh bumi. Kalau begitu, artinya miliaran orang yang tinggal di separuh bagian bumi yang digunakan untuk konservasi harus pindah. Dan coba kalian bayangin deh, gimana caranya manusia bumi bisa berbondong-bondong pada pindah? Well, mungkin ada yang setuju, ada juga yang tidak setuju sih. Pelaksanaan ide ini pasti membutuhkan kerjasama seluruh umat manusia, guys. Dan yang pasti kita harus kompak. Tapi ngomong-ngomong, biarpun ide setengah bumi ini memiliki dampak yang baik bagi bumi, ternyata dampaknya tidak terlalu baik bagi manusia ataupun kehidupan di bumi, guys. Kekacauan kehidupan dan ekonomi di bumi. Coba kalian bayangkan pada bagian bumi yang menjadi lahan huni bagi manusia. Pasti akan terjadi overpopulasi. Dan pastinya banyak sekali bangunan seperti rumah, kantor, dan sebagainya di area tersebut. Seperti yang kita tahu, kebutuhan manusia bukan hanya rumah, tapi juga sumber makanan dan sumber air bersih untuk bisa bertahan hidup. Pada saat ini saja, 1/3 dari permukaan tanah bumi dan 75% sumber air tawarnya digunakan untuk produksi tanaman dan ternak. Tapi, 10% dari populasi bumi masih sulit untuk mendapatkan cukup makanan. Kalau misalkan populasi manusia di bagian bumi ini semakin banyak, sementara lahan untuk mendapatkan makanannya semakin sempit, berapa banyak lagi ya manusia bumi yang akan kelaparan? Sementara kita tidak bisa mengganggu secuil pun ekosistem di bagian bumi yang digunakan sebagai zona konservasi. Nah, lalu secara ekonomi, sumber daya hutan akan habis dan industri bahan bakar akan kehabisan sumber daya alam. Tapi bukan cuma itu. Membuat sebagian planet bumi menjadi area konservasi akan menyebabkan kerugian besar dari industri tanaman. Karena 40% ekonomi dunia secara keseluruhan bergantung pada sumber daya hayati. Hal ini terjadi karena tanaman terancam kehilangan pembantu dalam proses penyerbukannya, yaitu lebah. Kalian tahu kan, setiap kali lebah mengambil sari tanaman, ia pasti membawa serbuk sari dari bunga yang satu ke bunga-bunga lainnya yang ia hinggapi. Jika ide ini dilaksanakan, maka akan berisiko mengurangi populasi lebah secara massal. Dan ini akan berimbas pada sumber daya hayati yang selama ini kita andalkan. Kesimpulan. Jadi bisa kita simpulkan ya, ide half earth ini atau setengah bumi ini sepertinya terlalu berisiko, guys. Karena ide ini hampir tidak mungkin untuk diterapkan di bumi dengan keadaan bumi yang seperti ini atau sekarang ini. By the way, apa pendapat kalian mengenai ide ini? Coba ungkapkan pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan ngomong-ngomong, kalian gak usah ambil pusing dan coba-coba untuk menerapkan ide ini di bumi ya, guys. Mengubah separuh bagian bumi menjadi area konservasi atau hutan itu adalah hal yang sulit. Upaya untuk menjaga bumi bisa dilakukan dengan hal-hal kecil kok. Seperti contohnya menerapkan reboisasi di daerah kalian, atau dengan tidak banyak menggunakan kendaraan sehingga dapat mengurangi pencemaran udara dan juga polusi. Dan membuang sampah pada tempatnya untuk menjaga kebersihan sumber daya air di bumi. Dan kita juga harus bisa saling mengingatkan satu sama lain bahwa kita semua ini terlibat dan saling berkontribusi untuk kelanjutan kehidupan di bumi. Bukan hanya manusia, tapi juga tumbuhan dan juga satwa di bumi. Makanya, mulai dari sekarang, bareng-bareng yuk kita jaga ekosistem bumi dan bantu lindungi satwa yang hampir punah ya guys, supaya kehidupan di bumi akan selalu stabil. Yoi nggak? Dan ngemeng-ngemeng, kayaknya udah cukup lama juga ya pertemuan kita. Well, kalau kalian suka videonya, kalian boleh like dan share videonya. Dan silahkan isi kolom komentar kalau menurut kalian ada informasi yang kurang tepat. Siapa tahu kalian punya informasi yang lebih baik lagi mengenai topik pada hari ini. Oke deh. Kayaknya sekarang waktunya bicara untuk undur diri. Tetap stay tune dan tunggu video selanjutnya, oke? See you on the next video.